Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Titis Dr. Titisari Kodriani. Dr. Titis ngoten mawon nggih. Iya. Selaku Ketua Prolanis nggih Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Ernawati, Sarjana Farmasi Apoteker. Yang saya banggakan, saya cintai Bapak Ibu peserta Prolanis yang pagi hari ini nggih bisa meluangkan waktu untuk mengikuti acara hari ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita rahmat, hidayat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita pagi hari ini bisa berkumpul di aula Surya Kartika dengan keadaan yang sehat. Untuk acara pagi hari ini, yang pertama nanti pembukaan, yang kedua doa, tiga sambutan, keempat nanti ada penyuluhan tentang pengelolaan obat penderita diabetes mellitus dan hipertensi, nanti disampaikan oleh Ibu Ernawati. Yang kelima nanti ada acara tanya jawab. Yang keenam penutup. Untuk memulai acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah sareng-sareng. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, yaitu doa kepada Bapak Agus Setio Wahyudi, Sarjana Keperawatan SKUNES, kami persilakan. Bersuara Bu Sek Jamnya. Itu nanti tapi Sek Jam. Itu sana kok kalau nih kalau dia Sek Jam. Kita takzim. Hormat kata. Ya mungkin konsekuensinya nih pas Idul Fitri kata ini insyaallah kita berita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sebagai Bapak Ibu. Alhamdulillah. Kok tidak begini sehat. Monggo sama-sama kalau tidak memuji nggih teng mriki insyaallah kula sehat sareng. Nggih pinanggih uti sehat pinanggih bae sehat insyaallah. Mungkin kalau tidak memuji hukum siap Ramadan nggih. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa barakatan fil rizqina wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma arina lana wan najata 'anil nar. Allahumma as'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Duh Gusti Allah, kula sedaya ingkang injil menika nggih sowan dumateng panjenengan, nyuwun panjenengan paringi sehat ya Allah, sehat badan kula, sehat paningal kula, sehat talingan kula, pendengaran kami ya Allah. Berkailah hidup kami ya Allah, berkailah sisa hidup kami ya Allah, menjadi umur yang berkah yang kami isi dengan ketaatan kepadamu ya Rahman ya Rahim ya Allah. Mudahkanlah kami menjaga kesehatan kami dengan rizki-Mu ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah hati kami lembut, ikhlas, sabar dalam menanggung cobaan-cobaan kehidupan, ujian-ujian kehidupan ya Allah. Jadikanlah anak cucu keturunan kami ya Allah, anak cucu yang taat, yang soleh,
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Bapak Ibu, Bapak Ibu yang mengamukan sami siang itu. Alhamdulillah, kalau dari muji siang dengan dilambi kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas soal yang siang mereka ikhlas insyaallah dipampuni semua dosa kita. Maka menawarkan Bapak Ibu yang mengamukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kesempatannya Bosek yang tadi lupa nama saya. Harus jadi Bosek terus lali kan koncone. Waktu ini jadi Bosek lagi. Ya, mungkin sedikit koreksi, saya bukan ketua Prolanis tapi koordinatornya. Kalau ketuanya Pak Samidi sama Pak Dirun. Di sini saya mungkin yang pertama menyampaikan permohonan maaf dulu ya, Pak Kepala belum bisa hadir di sini karena masih ada kepentingan lain. Kemudian di sini ya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih bisa di sini, masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Banyak mungkin yang kenalan-kenalan kita, saudara-saudara kita, atau mungkin tetangga yang mungkin sudah duluan menghadap ilahi ya sebelum datangnya bulan Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kesempatan yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya ya, dan semoga juga dipertemukan dengan Ramadan tahun selanjutnya ya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada diri kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin. Mungkin ini, oh iya, mungkin ada yang sedikit berbeda ya dengan pertemuan hari ini. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Botennya nggih snack. Ya nyuwun pangapunten ya, karena memang kondisinya ini di bulan Ramadan. Oh, lagi yang berbeda itu karena ini memang bulan Ramadan, jadi tidak kita sediakan snack ya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nggih. Mungkin jatah snack saged tinggi. Nggih. Mungkin ya alhamdulillah kita di tahun 2025 ini bisa rutin ya Bu tiap bulan ya, mulai dari bulan Januari, kemudian ini sudah masuk bulan Maret. Alhamdulillah setiap bulannya kita bisa mengadakan penyuluhan ya. Penyuluhan ini memang penting sekali. Yang kemarin di tahun 2024 mungkin kita belum rutin ya Bu tiap bulan. Kita usahakan di tahun ini untuk meningkatkan hasil, meningkatkan kesehatan panjenengan. Kita usahakan tahun ini kita setiap bulan bisa penyuluhan ya. Bahkan ini di bulan Ramadan pun kita berikan penyuluhan ya. Karena memang ini penting sekali ya. Ini memang haknya panjenengan untuk mendapatkan edukasi ya, pendidikan mengenai kesehatan panjenengan semuanya ya. Karena panjenengan mungkin sudah bertahun-tahun dengan penyakit ini, harusnya sudah ngelontok ya, sudah paham gitu. Nah, termasuk dengan apa yang mau disampaikan oleh pembicara hari ini ya, Bu Ernawati, sarjana farmasi apoteker. Beliau ini adalah apotekernya di Puskesmas Weru ya. Sudah sering kepanggil belum Bu? Ya, sering kepanggil ya kalau ambil obat gitu ya di ruang obat beliaunya. Nah, alhamdulillah hari ini beliau akan berbagi dengan panjenengan semua, dengan kita, termasuk saya juga, tentang obat-obat penderita diabetes dan hipertensi ya. Itu yang panjenengan setiap hari konsumsi ya. Panjenengan harus tahu mulai dari kerjanya itu, cara kerjanya obat ini gimana toh, sing tak minum ini kok iso mbok nudukke tensi, itu paling enggak secara garis besar itu tahu, oh caranya ini.
Yang gula pun juga. Kemudian penyimpanannya, cara ngecek kadaluarsanya gimana. Kalau obatnya mungkin sudah lama disimpan, ya. Terus cara konsumsinya, mungkin penyesuaian ketika bulan puasa ini. Nah, nanti itu akan disampaikan oleh beliau, ya. Semoga nanti bisa kita pahami bersama-sama, ya, bisa diterapkan untuk panjenengan semua dalam mengontrol penyakit panjenengan semua, ya. Karena yang tahu kondisinya panjenengan, yang paling mengerti itu jenengan sendiri, gitu. Jadi untuk konsumsi obatnya, kemudian kontrol makanannya, itu panjenengan sendiri yang bisa mengatur, ya. Kita hanya mengarahkan, ya, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja. Mari nanti kita dengarkan bersama-sama materi dari narasumber kita. Semoga acara kita pagi ini mendapat keberkahan, ya. Banyak ilmu yang bisa kita petik untuk kebaikan kita. Nggih, ngoten atur kula. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dokter. Sebelum masuk acara selanjutnya dari narasumber nggih. Napa niku jenenge? Wonten jajal prolanis tesih kemutan dereng. Nggih. Ngapunten pun sepah. Nggih. Jajal riyen nggih Kanjeng Radi semangat boten ngantuk nggih. Nggih. Prolanis Muti Waras Puskesmas Weru. Siap. Bahagia. Pindang melih nggih. Sambil berdiri nggih Bapak Ibu, monggo. Prolanis Muti Waras Puskesmas Weru. Siap. Mudah-mudahan sehat terus nggih Bapak Ibu, bahagia, mugi-mugi penyakitnya gek ndang ilang. Nggih. Menginjak acara selanjutnya yaitu penyuluhan tentang pengelolaan obat penderita diabetes mellitus dan hipertensi yang nanti disampaikan oleh Ibu Ernawati Sarjana Farmasi Apoteker. Nggih. Monggo Ibu Ernawati Sarjana Farmasi Apoteker, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia kagem Bapak Ibu dan kita semua, ya. Izin memperkenalkan diri lagi, ya Bu. Nama kula Bu Ernawati. Saya kebetulan apoteker di puskesmas ini, ya. Anak saya 2 Bu, cewek semua, terus cucu saya 2. Dalam kula Watu Gunung, Tengklek Bu. Mungkin nek lewat Katuran Pinara, teng ayam goreng Mbah Karto. Nggih mriku dalem kula. Alhamdulillah, puji syukur nggih Bu, kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, ya, sehingga kita semua dapat bertemu pada hari ini. Dengan tingginya kadar gula darah disertai gangguan metabolisme, lipid, lemak, ya, protein, karena gangguan fungsi insulin. Nah, kok bisa ada gangguan nih? Mungkin karena produksi insulin dari tubuh kita, dari sel pankreas itu kurang, atau kurang responsifnya sel tubuh terhadap insulin, ya. Disebabkan apa, ya? Bisa dari gaya hidup Bu, dari pola makan yang kurang sehat, mungkin tinggi gula, tinggi lemak, terus kurang aktivitas fisik, obesitas niku kegemukan Bu, ya. Terus bisa juga dari genetik.
Genetik itu ada riwayat keluarga yang menderita DM sehingga meningkatkan resiko. Kemudian ada juga dari yang usia. Oh pas nomor aku sehat kok gini kok sepuh lain ya. Sakit itu juga bisa karena faktor resiko. Kemudian faktor lain Bu, mungkin ada tekanan darahnya tinggi, ada kolesterol yang tinggi dan kondisi tertentu. Nah terapinya, pengobatannya itu meliputi dari pola makan sehat. Pola makan sehat itu kan ada 4 sehat 5 sempurna Ibu. Ya. Nah itu kalau untuk yang terapi ini karbohidratnya itu kita kurangi Bu. Jadi misalnya 1 piring itu nasi seperempat mawon. Terus sayurnya diperbanyak. Terus sepiring sayurnya separuh. Okay? Terus protein. Nah protein itu telur, tahu, tempe. Okay? Terus perbanyak air putih. Okay? Itu mungkin insya Allah pun marah. Okay? Kemudian nanti apa obat diabetes Ibu gitu. Obat diabetes itu macam-macam jenisnya. Tapi semua obat untuk diabetes itu tujuannya untuk menurunkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Dan jenisnya itu tergantung Bu. Jenis diabetesnya nopo. Diabetes itu kan kadang ada juga yang diabetes pada orang hamil. Orang hamil itu istilahnya kok mendadak. Diabetes itu juga banyak Bu. Itu namanya diabetes gestasional. Nah, obat diabetes itu ada yang golongan sulfonylurea. Contohnya pun glibenclamid, glimepirid, glipisid, gliplasid. Ya. Nah, cara kerjanya ini menurunkan gula darah dengan merangsang pankreas untuk menghasilkan lebih banyak hormon insulin. Cara minumnya Bu sesuai dengan anjuran dokter. Biasanya glimepirid itu ada yang pagi 1, ya. Dan jangan menambah atau mengurangi dosis tanpa seizin dokter. Ini poin yang penting Bu, harus rutin diminum setiap hari. Ya. Misalnya Ibu pikantuk glimepirid harus pagi 1 tunjuk pagi. Misalnya saat berpuasa itu pagi ya. Itu harus rutin ya pagi, jangan hari ini pagi, besok sore, besok malam, ngoten kan? Kakak kesupen ya. Terus ini pagi terus Ibu. Misalnya Bapak Ibu udah sarapan jam 8 ya. Niku nggih tunjuk jam 8 ya. Paling bagus itu diminum saat makan. Ya, saat makan tadi saat suapan pertama itu terus tunjuki obat gitu ya. Kanjengnya boten kesupen. Ya. Pripun Bu? Oh ini kagetan sih. Ini deteksi kombinasi dengan sawit ya. Iya. Kok harus diminum saat makan atau sesudah makan? Kadang obat diabetes itu kan efeknya ada yang efek cepat ya Bu, terus langsung tekanan gulanya itu turun. Nah, itu untuk mencegah pusing. Kadang kayak rumah kalau ini obat begah nih Bu, terus mencegah gemetar, mencegah keringat dingin. Minum obat ini juga harus dibarengi dengan pola makan sehat Bu. Terus dari dikakai sayur, protein, lauk-lauk itu Bu, telur, ikan, ayam, tahu tempe, ya. Terus perbanyak air putih. Terus tidak merokok dan tidak minum alkohol. Mulai bapak merokok ya, mengurangi nih Pak ya. Terus konsultasi ke dokter bila ada efek samping.
Ini contohnya obat-obat bifenflamid, dimepirid, glikasид, ada yang tamaril nih Bapak Ibu. Lanjut. Nah ini ada obat diabetes juga yang golongan biguanid. Contohipun metformin, glukopat. Itu cara kerjanya Bu, menurunkan kadar gula darah dengan mengurangi jumlah gula yang diproduksi. Obat ini juga membantu menurunkan kadar gula darah dengan membuat jaringan otot rangka lebih sensitif terhadap insulin sehingga dapat menyerap gula untuk energi. Dan meskipun misalnya ini cara kerjanya metformin itu gitu lebih kepada karbohidrat. Dan misalnya Bapak Ibu sarapan itu karbohidratnya cepat diproses sehingga tidak menurun, sehingga tidak menimbulkan kenaikan gula darah. Cara minum sesuai anjuran dokter. Ada yang sehari 2 kali pagi sore, ada yang sore sekali sore. Ya. Nah ini juga poinnya, harus diminum rutin tiap hari. Ya. Kalau sore di sore, pada jam yang sama untuk mencegah kesuburan. Ya. Diminumnya saat makan atau sesudah makan. Karena biasanya efek dari metformin ya Bu, itu ada yang pusing, ada yang mual, kadang ada yang diare. Ya. Nah ini baiknya diminum saat makan atau sesudah makan. Kemudian dibarengi juga dengan pola makan sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol. Terus konsultasi ke dokter bila ada efek samping. Ibu efek sampingnya gitu. Misalnya Bu, lo baru nunjuk metformin kok ya. Konsultasi lagi ke dokter ya. Mungkin bisa ganti obat lain ya. Terus pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan kadar vitamin B12 menurun. Dan terusnya Bapak Ibu lebih tahu ya badannya kok rodok kados pucet, anemia, lemes gitu ya. Jangka panjang Ibu ini jadi diminum terus-menerus itu bisa kemungkinan kadar vitamin B12-nya menurun. Ini bisa diatasi dengan menambahkan suplemen vitamin B12. Kadang Bapak Ibu kan cek rutin ya, kadang ada yang dicek HB-nya, nah itu ini ada HB yang agak turun, mesti ditambah dengan vitamin B12. Ini contohnya obat golongan biguanid ini, metformin, glukopat. Nah ini obat yang golongan akarbose. Ini ada yang glukobai, glukos, namanya ini eklid, akrios, akarbose. Nah ini kerjanya itu Bu, memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat atau gula di usus. Dengan demikian obat ini dapat mengurangi kenaikan gula darah setelah makan. Ini kan pencernaan itu kan di usus nih, jadi Bapak Ibu berdahar. Niku ditahan dulu, jangan sampai pas itu pelan-pelan di usus, karena kalau sudah di usus kan ke seluruh tubuh sehingga kenaikannya bisa melonjak. Nah ini diperlambat penyerapannya. Okay? Terus cara minum sesuai anjuran dokter, harus diminum tiap hari bersamaan dengan suapan makan pertama, dan obat itu harus ditelan utuh ya Bu, mboten asal digerus, mboten asal dikunyah. Karena absorpsi obat itu kan di usus ya. Untuk mencegahnya efek sampingnya itu kadang ada kembung, sakit perut, sering kentut ya, gatal, kadang diare. Nah ini diminum saat makan ya, untuk mencegah itu semua. Kemudian dibarengi dengan pola makan juga, kemudian tidak merokok, tidak minum alkohol. Okay? Lanjut. Nah ini golongan akarbose. Okay? Lanjut. Nah ini yang insulin. Nah insulin ini untuk yang diabetes tipe 1 ya Bu. Jadi insulinnya tidak diproduksi oleh tubuh, dibantu dengan
insulin lewat suntikan. Ya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk mengendalikan kadar gula darah. Selain mengatur kadar gula darah, hormon ini juga mengatur metabolisme dari karbohidrat, lemak, dan protein sehingga mencegah penumpukan gula di dalam darah. Cara kerjanya insulin itu sama kali cara kerja insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita, yaitu membuat gula itu dapat diserap oleh sel sehingga bisa menjadi energi. Nah, ini pemakaiannya insulin bisa lewat suntikan lewat pembuluh darah atau intravena, kemudian ke dalam otot intramuskular atau di bawah kulit, biasanya subkutan. Cara menggunakan insulin yang benar itu sesuai dengan jadwal penyuntikan yang diberikan oleh dokter, misalnya 1 kali berapa unit gitu ya. Kemudian obat ini lebih baik disuntikkan pada bagian yang berbeda. Jadi misalnya hari ini misalnya di suntikan perut ibu sebelah sini, biasanya nanti geser gitu ya, untuk mencegah apa bengkak kemerahan ya. Kemudian selama pengobatan perlu melakukan tes darah dan gula darah secara teratur untuk memeriksa respon tubuh terhadap insulin. Jadi kalau untuk pemakaian insulin jangka panjang kan mesti ada cek berulang. Kalau misalnya dikasih dosis segini, gula darahnya kok sudah turun, biasanya dosisnya bisa diturunkan. Kemudian jangan menghentikan pengobatan tanpa konsultasi dengan dokter, karena menghentikan pengobatan dini dapat menyebabkan terjadinya hiperglikemia, tingginya kadar gula darah dalam darah. Ya nggak ngantuk ibu. Ini kan bapak ibu aktivitasnya selain minum obat kan juga harus konsumsi makan yang sehat ya bu ya. Selain itu juga aktivitas olahraga. Aktivitas olahraganya biasanya apa bu? Oh senang. Tiap pagi jalan-jalan betul? Oke. Tiap pagi jalan atau sore nih sak selone 30 sampai 1 jam jalan-jalan mama. Oke. Saya kasih pantun deh bu, biar nggak ngantuk. Pergi belanja, mampir ke Jogja. Lihat Melati, banyak yang mekar. Ayo terus berolahraga agar tubuh lebih bugar. Lanjut lagi. Nah, ini akan ada efek samping setelah menggunakan insulin ibu. Merah dan gatal di area penyuntikan. Kemudian berat badan akan bertambah. Terus konstipasi atau sembelit. Tapi tidak semua ada efek sampingnya ibu. Tiap-tiap pengguna itu berbeda. Nah, ini contohnya insulin ya, sansulin, kemudian lantus, toporapid. Next. Nah, sekarang menginjak ke hipertensi. Napa toh hipertensi niku? Jadi hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih atau sama dengan 140. Jadi kalau hipertensi itu kan deknya ada 2 kali. Dek pertama itu lebih dari 140. Terus sistoliknya yang bawah itu lebih dari 90. Nah, golongan obat hipertensi itu ada banyak macamnya ya Bu. Ada yang namanya angiotensin converting ACI. Itu contohnya captopril, terus lisinopril, terus ibunya tadi ramipril, ya. Terus ada yang reseptor blocker, ada yang kandisartan, valsartan, ada yang jenisnya beta blocker. Niku bisoprolol, atenolol, propranolol yang pakai lolol itu ya. Terus ada yang ada yang kalsium channel blocker, itu
amlodipin, nifedipin, diltiazem, verapamil, okay. Terus ada yang jenisnya diuretik, niku hidro-HCT, furosemid, okay. Cara kerjanya itu ada yang melebarkan pembuluh darah, Bapak Ibu, sehingga aliran darahnya itu lebih lancar, sehingga tekanan darahnya menurun. Ada yang menghambat senyawa angiotensin 2. Nah, ini itu menyempitkan pembuluh darah. Nah, itu dihambat sehingga tekanan darahnya turun karena pembuluh darahnya lancar. Kemudian ada yang menghambat jalan masuknya kalsium ke dalam otot jantung dan dinding pembuluh darah sehingga denyut jantungnya itu melambat sehingga pembuluh darahnya melebar. Terus ada yang untuk golongan diuretik ini, Bu, dengan membuang kelebihan garam di dalam tubuh untuk menormalkan tekanan darahnya. Jadi semua ini ya, Bu, dipilih itu karena kemampuan obatnya itu sudah terbukti efektif menurunkan tekanan darah. Cara minumnya, Bu, untuk captopril ini. Captopril itu diminum dengan air putih saat perut keadaan kosong, Bu. Jadi sebelum makan. Kenapa kok diminum sebelum makan? Karena kalau dengan adanya makanan itu mengurangi absorpsi obat. Jadi biasanya obat sebelum makan itu turunnya cepat, ya. Dengan adanya makanan agak lambat, ya. Idealnya 1 jam sebelum atau 2 jam sesudah, ya. Jadi perutnya masih kosong ini. Kemudian dianjurkan untuk diminum sebelum tidur. Kenapa kok sebelum tidur, Bu? Karena biasanya hipertensi itu kan tadi mumet, ya, Bu. Nah, itu diharapkan terus panjenengan semua sakit sare, ya. Captopril membuat lebih mudah terhidrasi. Jadi perbanyak minum air putih, Bu. 1,5 sampai 2 liter sehari, ya. Kemudian konsumsi captopril pada jam yang sama. Jadi misalnya Bapak Ibu sehari pekali, ya, jam 8 terus sore jam 6 itu dirutinkan setiap jam itu, ya. Menawi kesupen segera konsumsi bila ingat. Misalnya Bapak Ibu kok yang malam kok saya belum jam 6 lupa dari minum obat, ya. Terus misalnya keringannya jam 7, langsung diminum jam 7, gitu, ya. Misalnya ngantos kesupen, ampun didobel, ya. Pun ABK saja sing dalu, ya. Berarti minumnya memang sepindah, ya. Ampun didobel. Kemudian amlodipin, kandisata, bisoprolol ini bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan, ya. Usahakan minum pada jam yang sama agar efek pengobatan maksimal. Sebaiknya diminum sore atau malam hari sebelum tidur, gitu. Jika kelupaan, segera minum obat saat ingat. Telan obat secara utuh, jangan dikunyah atau dihancurkan, gitu. Obat ini bisa membantu mengontrol tekanan darah pada penderita hipertensi. Jadi harus diimbangi dengan pola makan sehat, kemudian batasi makanan tinggi garam. Kalau untuk masak itu sehari cukup 1 sendok teh. Kemudian istirahat yang cukup, ya. Ada pantun lagi kadosnya pun ngantuk. Apa guna pergi ke ladang kalau hari turun hujan? Apa gunanya begadang? Hanya membuat sakit badan. Jadi kuncinya untuk hipertensi itu, ya, Bu, minum obat yang rutin, pola makan yang sehat, ya, aktivitas olahraga, terus kurangi garam, ya. Terus yang jenis furosemid atau HCT ini, Bu, ini kerjanya menurunkan tensi darah dengan membuang kelebihan garam dan air dari tubuh melalui urin. Urin itu lewat pipis, Bu. Jadi
obat furosemid-HCT ini mungkin efeknya pipis terus. Tapi itu memang saya dikesake efeknya seperti itu nggih. Jadi kelebihan garam, kelebihan natrium yang membuat tensi darah tinggi itu bisa dikeluarkan. Jadi sebaiknya dikonsumsi pada pagi hari. Ampun malam nggih Bu. Mungkin nek malam jangan mau betul sakit sare nggih. Dilok-dilok pipis nggih. Jadi harus pagi nggih karena efeknya kencing terus nggih Bu. Terus imbangi dengan air putih dan pola makan sehat. Lanjut deh. Niki Bu, kepatuhan minum obat. Nah niki sing penting nggih. Mun diobati ngeten-ngeten nek mboten patuh nggih, mboten maksimal nggih pengobatannya. Nah, kepatuhan itu biasanya mboten disengaja, tapi karena memang kesupen. Nggih, terus niki nggih Bu, kepatuhan minum obat itu bagian penting dari proses pengobatan. Untuk mendapatkan hasil maksimal harus mematuhi waktu minum obat dan dosisnya. Jangan berhenti minum obat. Oh aku kepenak, aku tak mandek wes dino gitu nggih. Itu nggak boleh nggih Bu. Harus rutin. Jangan mengganti obat tanpa anjuran dokter. Biasanya aku ki untuk pantopil kok tidak amlodipin aku nggak pantopil wae. Asal ya Bu, kadang itu dokter memberikan obat itu karena ada alasan tertentu nggih. Ada yang dikombinasi itu juga karena ada alasan tertentu nggih. Terus jadikan minum obat sebagai rutinitas. Kemudian bisa pakai kotak obat Bu. Jadi ada kotaknya terus ditulisi Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Minggu nggih. Itu dibukai. Itu untuk mencegah lupa minum obat nggih. Terus dicatat di kalender tanggalan. Misalnya hari ini misalnya tanggal 21 nggih, wah aku ki pagi wis minum obat. Tak cetak silang ngoten nggih tanggalane. Kemudian jika lupa minum 1 dosis, minum segera jika ingat. Namun jika sudah berlalu waktunya jangan minum 2 dosis nggih. Kemudian lanjut. Oke, cara konsumsi obat diabetes dan hipertensi saat puasa Ibu, itu tergantung dosis dan jenis obatnya. Ada yang diminum setiap sekali sehari, Amrie Saine diminum setelah berbuka puasa. Terus perhatikan gejalanya dari diri kita nih, kok awakku kok poso kok ini gitu, rasanya nggak benar gini pas nggak dalam keadaan nggak sehat gitu, itu bisa nopo nih, misalnya minum obat DM gitu, kok awakku loyo lesu lemah kata gitu, nari awak dhewe sakit bantal nopo, atau lanjut nyata ditarik ya Mbak. Jika Anda terbiasa mengkonsumsi obat golongan biguanid atau metformin 3 kali sehari, sebaiknya dikonsulkan dengan dokter. Biasanya kalau kita puasa itu kan karbohidrat makanan itu kan nggak seperti kalau kita nggak berpuasa gitu. Jadi kadang penurunannya itu lebih cepat nih. Ada dosisnya 3 kali, mungkin dikonsulkan dokter untuk 2 kali. Kemudian obat hipertensi seperti amlodipin bisa diminum sebelum tidur sesudah buka puasa. Nah ini, jika muncul gejala seperti pusing dan tubuh lemas, sebaiknya jangan memaksakan diri. Yang tahu kondisi tubuh itu kan Bapak Ibu biasanya pun sampai apa. Terus ini Bu, tips penyimpanan obat di rumah. Ini sebaiknya disimpan di kotak. Kalau nggak ada kotak, di almari, Bu, almari pakaian apa-apa. Nah, ini sebelum minum baca aturan pakainya dulu. Kemudian jauhkan dari jangkauan anak-anak. Misalnya ada cucunya ya Bu, itu jangan sampai iso diranggih putune.
Kemudian jauhkan dari sinar matahari. Ampun kepanasan obatin ibu. Kemudian simpan dalam kemasan asri. Kemasan asri kalau udah ada dapat diseron itu, di plastik itu kan ada tulisannya 1x1, 2x1 itu ampun hilang gitu, dengan etiket yang masih lengkap. Kemudian periksa tanggal kadaluarsanya dan kondisi obatnya. Kemudian kalau ada kuncinya, dikunci lemah ini. Next. Nah ini cara cek tanggal kadaluarsa obat. Bapak Ibu misalnya di kantor obat sing boten bobokan itu ada tulisannya ED, dan itu kadaluarsanya itu 4 bulan 4 tahun 2021. Terus tanggal bulan 4 niku April itu bisa diminum sampai tanggal 31 31 atau 30-nya, jadi masih bisa diminum. Terus kalau minum obat itu juga harus diperhatikan Bu. Kadang dapat sirup kok sesuai banget sudah berubah warnanya ampun tunjuk Bu. Sampun cekam Bu, materi dari saya. Yang pangapunten bila penyampaian saya ada yang kurang berkenan Terus semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Langsung sesi tanya jawab mawon nggih. Monggo ingkang dereng paham ajeng tanget masalah obat. Monggo 2 pertanyaan riyen nggih. Monggo sinten sing ajeng tanget? Oh nggih, monggo Bu. Oh nggih. Runjuke sepinten? Sepindah. Oh nggih. Saged Bu. Nggih. Obatnya nomor riyen? Oh amlodipin. Nggih saged Bu, amlodipin itu kan diminum bisa sebelum sesudah makan misalnya dengan buka terus bar itu sholat maghrib pokok serak ke susu dereng serat dahar mungkin terawih saged sesudah atau sebelum atau sudah makan saged sebelum tidur terus mungkin misalnya pusing nopo-nopo saged langsung sare nggih wonten malih Bapak Ibu. Oh nggih monggo langsung mawon iki konjen besok. Iki mana? Ngawon terus. Niki kula niki pangan niki kula niku rasane niki gringgingan terus. Nah niku kira-kira obatnya apa yang lebih mujarab karena selama ini sudah 2 bulan saya masuk itu dapat rujukan dari puskesmas ini ke rumah sakit Islam Jawas. Nah kebetulan besok pagi saya juga kontrol. Lah obatnya itu satu ada omeprazol, ada parsipen, ada kalsidin, ada klobasam dan ada rajek. Nah ini kok belum ada perubahan. Lah karena Ibu Irna itu sekarang farmasi untuk itu, maka saya mohon kiranya obatnya itu apa dan saya yang tindak lanjut untuk Bu Dokter spesialis kecalan itu nanti bagaimana. Terima kasih Bu Dokter atas nanti jawabannya. Langsung Bapak kan menunjukkan obat CM apa hipertensi? DM sementara yang bisoprol saya hentikan dulu karena selama ini sudah bertahun-tahun bisoprol saya minum saat kejahatan sudah sama saja. Ya untuk tahu cangkul untuk kelihatan apa kata nih tidak ada rasa sakit biasa. Jadi ini saya hentikan. Yang saya utamakan sekarang untuk sarafnya karena di sini dari sini ke satu di tangan sampai kaki itu rasanya
kesemutan terus. Oh. Maka saya utamakan obat yang dari RSI Jawa, yaitu tadi omeprazol, pasipen, kalidin, klobasan, dan adarase itu. Nah, maka ini kebetulan besok pagi saya sudah kontrol ke Saras. Nah, setelah itu nanti mungkin habis tujuannya. Nanti kalau masih belum ada perubahan, saya untuk memperbarui rujukan lagi dari puskesmas kali ini. Gitu. Ya, Bu Dokter Titis. Hipertensi Bu, kalau Mbak Tiro, hipertensi. Oh, jadi kalau bantu jawab ya, kalau nanti kurang mungkin satu konsul udah tadi ya. Mungkin karena dari hipertensi ya Pak, itu hipertensi atau DM itu kan ada istilahnya neuropati atau jaringan-jaringan tapi saraf itu ada gangguan ya. Dan itu karena kurang lancarnya peredaran darah ya Pak. Nah itu biasanya dari dokter itu juga dikombinasi dengan vitamin-vitamin B1 ya Pak. Itu fungsinya untuk memperlancar saraf-saraf tepi kita, memperlancar peredaran darah ya. Terus kita tahu obat apa Pak? Dari Saras. Iya. Ya, satu omeprazol. Oh ya, itu untuk lambungnya. Ada parsipen, Iya. ada Benar, iya. kalidin, Oh, iya. ada klobasan, ada rase. Nah, Sebelum di Jawa dari sini ada apa itu vitamin B itu satu. iya, nah itu Ada kan dikantor. apa sih yang ini apa namanya? Lupa. Oh, iya. Itu belum iya. ada perubahan. Oh, Ini dan iya. rasa-rasanya ini agak gimana ya? Oh, Saya agak iya, lumayan. iya. Itu sebenarnya istilah pikantuk bisa itu kali klobasam itu ya Pak. Nggih. Mungkin sampai dibantu dengan terapi Pak. Mungkin nanti oh gitu sampun ya. Terapinya sudah. Oh, iya. Sudah. Apalagi di luar. Oh, Sudah. iya. Jadi, kalau saya juga ada terapi di rumah ya. Iya. Jadi saya ada itu. Tapi kalau saya terapi rasanya saraf-sarafnya buyar. Oh, Sakitnya iya. membara kemana-mana. Oh, iya Pak. Saya katakan itu adanya. Iya Pak. Iya, memang kan kadang wonten iku. Nah itu mungkin sudah terapi nih. Nah perlu latihan di rumah mungkin ya Pak nggih. Mungkin ini dicoba direlaksasi Pak namanya. Memang nek relaksasi niku kados ketarik Pak. Nggih ototnya. Nah biasanya itu niki sebagai pengetahuan mawon nggih. Kadang kan banyak ibu-ibu sing gringgingan kula nggih ngoten. Namanya itu frozen shoulder. Nah, nanti ada karena anak saya fisioterapi Bu, kadang saya juga diajari seperti itu nggih. Niki kula masih share ke Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang cocok nggih, sakit berkurang. Ada gerakannya relaksasi itu seperti ini Bu nggih. Saya menawi kita bimbingan tau Bu. Itu gerakan Garuda Bu namanya ngaten iki. Dipanteng Bu. Tapi Bisa dipraktekkan, monggo. ini yang untuk jempol dipanteng Bu, dadi ditekan ngaten. Kayak ditarik. Nah, niki gerakan Garuda. Niki mengke kraos ketarik teng mriki nggih Bapak Ibu. Kedah kraos ketarik. Soalnya untuk relaksasi nggih. Terus yang satu gerakan menembak ngeten. Nah, ini ditarik. Saya itu dulu frozen shoulder itu sampai saya suntikkan ke dokter saraf itu. Sampai 2 kali nggih bar niku kambuh mulai. Nggih, Niku ngeten kok nggih. kadang-kadang kula niku sak panjenengan sak ngeten-ngeten kaku ngoten lho. Oh, nggih kram. Niku karena gerak jempol niku Bu, mriyen kula pesake karena sok kebanyakan nyapu, gerakannya ngeten, nulis pulpen, kan nulis terus. Jadi gerakan ulang-ulang niku nggih. Terus Kadang ngeten iki. yen Terus ngeten. tinggi salat barang niku sak sakit ngoten Mak. Terus gerakan menembak ngeten nggih Bu. Terus dipanteng ngeten Bu. Nggih. Nah, ngeten terus ngeten nggih. Niki pokoknya kerasa sampai mateng. Memang sakit nggih. Nek mboten sakit berarti tidak tepat sasaran. Terus ngeten nggih. Nah, ngeten dipanteng nggih. Terus ada lagi satu gerakan Bu. Ditatapi ngeten iki. Nggih.
pakai tembok ngeten iki, terus kali melungker ngeten. Nah, sampai nggih ngeten iki. Nah, iya, di tangan. Terus krosok ngeten ngoten niku. Nah, pakai tembok tangane niki. Di pendet ngeten nggih, Bu. Nah, ngeten terus Dewi melungker ngeten iki. Nah, itu mungkin ketarik. Mbak Tiron mau mencoba. Kalau saya gini, Oh, nggih. nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus begini turun lagi. Oh, nggih. Terus begini lagi. Begini turun lagi. Begini turun lagi. Begini turun lagi. Saya gerakan, gerakan tangan dari nggih, Pak. Dicoba gerakan tangan. Ya, terus kadang itu bingungan kan di sini ada Tulisannya di sini. Nggih, penting nggih. Nggih. Kula nggih sering ngoten iku lho. Itu butuh waktu berapa Ibu? Itu tiap hari. Tiap hari. Pagi. Berapa? Oh, niki sampai 8 kali gerakan, Bu. Terus misalnya ngeten nggih. Ngeten nih. Ngeten 1 2 3 4 5 6 10. Ini berarti 10 kali, Bu. berhenti dulu, Bu. Terus mungkin lekas melih sampai 8. Nggih. Oh, nggih, nggih. Terasa kok, Bu. Terasa bikin-bikin. Mungkin iki kependeng. Niku namine nek putrane kula relaksasi. Dadose otot niku ajenge mboten kaku. Kan biasanya kaku di sini. Nggih. Nggih, ngoten. Napa melih kula tiap bungkuk. Oh, kan biasanya fisioterapi itu kan dengan alat dan juga dengan latihan, Bu, sebenarnya. Nah, yang banyak membantu itu dengan latihan. Saged dicobi Mbak Tiron nanti teng beliau. Nggih. Kesupen mboten mau gerakan Mbak. Pripun mau? Oke, terus yang kedua Enggak. Iki jentik. Mbak. Sudah ini tadi jadi suntikan. Nggih. Dari kanteng. Terus kali ngeten. Kita ini kepak. Belakang. Nggih. Karena kula nggih raos nggih. Raos nggih tiap bangun tidur itu nggih atas nggih. Tapi dengan latihan rutin ngoten niku nggih istilahnya sing kaku-kaku niki dados lemes, Bu. Peredaran darah lancar. Sebenarnya ya obatnya Bapak Pak Tiro Mbak Putan. Pak Tiro itu ke sampel mekam ya Pak, aku nanti vitamin B1-nya. Kemungkinan besok diganti lagi mungkin sama ketemu mungkin loh. Oh, J. Pak ya. Dulu kan dia juga diponis osteoporosis. Oh, iya. Ya, juga yang menangani Bu Dokter Unur, sekarang itu juga ini alhamdulillah sembuh. Iya. Nah, sekarang ini kesemutan agak 2 bulan. Belum sembuh. Osteoporosisnya kadosnya tesih pikantuk obat kalsium gitu Mas. Kasih bintang. Kalak ini kan kalsium ya, nah itu tetap protein nih. Iya, gede bokos gede Pak. semangat nggih Mbak Tiron. Nanti dicoba setiap pagi ngoten ya Bu ya. Nggih. Monggo pertanyaan selanjutnya. Maaf ada Bu Dokter, kita sampaikan selamat pagi, sehat semuanya. Yang kedua ini banyak penjelasan dari Bu Dokter bahwa di sini sudah dijelaskan macam-macam penyakit diabetes mellitus atau DM. Kami sebagai peserta Prolanis DM sudah 2 tahun ini kami mendapatkan obat dimipirid dan amphotericin. Padahal tadi sudah dijelaskan pada Ibu macam-macam penyakit yang itu ada 3 macam. Kemudian yang saya tanyakan, kalau amphotericin untuk pengendalian darah dan seterusnya, mungkin saya salah terima atau mungkin saya kurang paham. Mohon dijelaskan karena kami mendapatkan dimipirid itu jenis DM yang
yang amlodipin itu Bapak kagem hipertensi nggih, itu untuk menstabilkan Pak. Memang pengelolaan untuk hipertensi itu kan tujuannya itu untuk menstabilkan tensi nggih Pak. Jadi tensi itu harus range-nya itu nggih jangan sampai melonjak ini. Itu fungsinya untuk minum obat hipertensi nggih Pak. Untuk mencegah apa komplikasi nggih. Jadi ini harus minum rutin nggih. Terus untuk yang diabetes yang dimepirit nggih, itu jenengan itu diabetes tipe 2 Pak. Diabetes itu kan ada tipe 1 dan 2. Nah, yang tipe 1 itu memang tubuh itu tidak memproduksi insulin. Jadi kadang itu memang bawaan dari lahir, ya Pak. Ada kelainan, ada apa? Karena tidak memproduksi. Nah, kalau tipe 2 itu diproduksi Pak insulinnya, tapi kurang. Ya. Jadi kurang, jadinya gula darahnya itu nggak langsung diolah menjadi energi. Terusnya ngendep. Nah, fungsinya dimepirit ini untuk membantu kerjanya insulin. Kajengnya cepat mengolah. Nah, itu memang harus dikonsumsi rutin. Kan konten nggih Yai Sen, dino kok ngombe obat iso-iso gagal ginjal. Niku anggapan yang salah gitu nggih. Ada misalnya kula niku DM hipertensi. Wong aku jek enom tak toke terus, nggih. Sesuai nggih mboten kuat, malah lebih berbahaya lagi nggih. Malah saya bisa komplikasi ke stroke, ke gagal ginjal nggih. Jadi nggih memang itu anggapan yang salah. Dia harus minum obat nggih. Diimbangi dengan pola makan. Sekarang juga ada Bu pengobatan, mesti melepas obat sedikit demi sedikit itu dengan cara intermittent fasting Bu namanya. Jadi puasa, intermittent fasting itu puasa, gitu. Ada yang 18 jam, ada yang 20 jam. Gitu. Dan terus ngeten, misalnya dari sore gitu Bu, jam 7 pun stop maem ngantos jam 8 injing. Niku pun dalu ku ampun maem napa-napa nggih, perbanyak air putih. Nggih, terus jam 8 makan Bu. Makannya nggih hati-hati nggih. Karbohidratnya sedikit, sarinya dibanyakin, kemudian protein dan telur. Nah, jam 8 itu mengke kita untuk maem ngantos jam 12. Mengke kembali lagi Bu. Ngoten meleh. Jadi sih maemnya itu namanya jendela makan Bu. Jendela makannya itu dibatasi. Jadi cuma asal maem misalnya jam 8 sampai jam 12 mawon. Jadi itu cara efektif untuk mengurangi kita ngemil, kita makan sing enggak sehat gitu ya. Niku. Ning saya meleh nggih puasa Daud. Puasa Daud niku bisa niku dadi sedina poso, sedina makan, sedina puasa, sedina. Karena dengan banyak puasa itu akan adanya proses autofagi. Autofagi itu jadi sel-sel tubuh kita yang lapar itu memakan penyakit penyakit kita gitu ya. Gitu, gitu. Nanti bisa misalnya bapak-bapak saged maos gitu, intermittent fasting gitu. Wonten melih pertanyaan. Jelas nggih. Mungkin wonten pertanyaan melih monggo. Kalau tidak ada, Bu, oh ada pertanyaan Bu. Oh iya, giliran saya pertanyaan. Ada doorpressnya Bu, ini kata saya. Oh, oh dapatnya nyusul. Ya Bu, ini wonten memang kan dalam penyuluhan gini kan dimintanya ada take and give gitu. Jadi ada imbal baliknya gitu. Jadi saya memberikan penyuluhan untuk mengetahui Bapak Ibu niku istilahnya memahami boten. Saya ganti bertanya gitu nggih. Sing saged mawon nggih.
Saya saged mawon ngajeng. Mengapa obat hipertensi yang jenis diuretik Ibu seperti HCT, furosemid kok kedah tunjuk pagi Bu? Bapak? Efeknya napa wau? Monggo ingkang saged sinten? Oh, efeknya pipis nggih. Berarti leres nggih Bu. Soalnya obat diuretik itu memang efeknya pipis terus nggih. Dadosé nek tunjuk malam malah ganggu sing istirahat nggih. Nggih, 100 kagem Bu sinten? Oh, bisa ngapunten nggih Bu. Sering kepanggih nih. Nggih. Terus yang kedua, bagaimana cara penyimpanan obat di rumah? Pripun tak? Gane kotak. Oh nggih Bu. Gane kotak. Oh betul napa-napa. Sing penting Sinten wau sing jawab? iya, betul dirangge pare. Oh obat napa Bu? Oh, sebaiknya disuruh ruang Bu. Apa Pak? Nggih. Kecuali nek Bu insulin ngaten nggih. Di kulkas. Nek mau obat biasa di nggih, di biasa nggih. Masih di ruang. Pripun Bu jawabane? Oh nggih, di kotak, nggih di lemari. Oh nggih. Dari aman terlindung dari sinar matahari nggih leres. Apa mulai Bu? Jauh dari jam. Nggih, nggih Pak. Baleni ya, Mbak. Oh nggih, nek kula obate kula simpen kula tukoke lodong cilik-cilik niku 5. Oh nggih, nggih Setiap saged. macam-macam obat masing-masing. Oh nggih, saya Pak. Nggih. Nggih cuma itu. Oh nggih. Nyimpennya wonten pundi, Pak? Mana? Nyimpennya wonten pundi? Di Meja. meja, kemudian ada lodong kecil-kecil itu. Oh. Saya beli di Klaten dulu. Wah. Nggih. Sakit nggih Pak. Tulisannya ada lutan. Wah, sip niku nggih. Sing penting mejane ampun sing meja cendhek nggih Pak nggih. Mengke nek enten putune ndak dirangkeh. Intinya itu nggih. 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 Sing penting intinya tidak mudah dijangkau oleh anak-anak nggih. Nggih. Loh, iki Pak Dirun sinten niku? Pak Dirun terus Bu sinten niku sing kejawab? Oh nggih. Berarti niki memahami nggih. Terus nomor 3 Bu, bagaimana cara mengecek obat kadaluarsa? Monggo, mau pripun cara ngeceke? Pripun Bu? Dilihat di badannya di HRT-nya niku. Oh, iya nggih. Kadaluarsa bulannya. Oh, ngaten nggih. Bu sinten iki? Jumili. Oh, nggih Bu Jumini. Bu Jumini 100 nilainya. Nggih Bu. Jadi misalnya bulan niki Maret nggih, berarti munjuke sakit sampai akhir bulan nggih. Dan untuk pengapalan saja nggih Bu. Jadi kalau obat itu kadaluarsa terus terlanjur minum, oh kuwi kok marai keracunan kowe ngene, mboten terus nggih. Obat ED itu tidak menimbulkan keracunan, hanya efek terapinya berkurang. Biasanya 100% selesai gitu nggih Bu. Nek pun ED paling 80% gitu. Jadi efek terapinya yang menurun gitu. Terus nomor sekawan Bu pertanyaannya, mengapa obat hipertensi sebaiknya diminum sore atau malam hari? Sakit Bu? Monggo Bu Jumini boleh iki. Karena menjelang tidur biar tidurnya bisa nyenyak, nggak terganggu. Oh, ngaten nggih. Biasanya kalau tambahin boleh nggih Bu. Biasanya kan menimbulkan efek pusing. Nggih, kadang kan menurun kan tensinya, kadang pusing. Terus diharapkan Bapak Ibu langsung saged sare. Nggih, leres Bu. Terus nomor 5 Bu, yang terakhir. Selain minum obat secara rutin, apa yang harus dilakukan agar pengobatannya itu maksimal? Diimbangi kalian apa Bu? Monggo sanese, Sanese nggih. Selain ngunjuk obat. Sinten iki? Oh, butuh giyem, butuh giyem. Oh, nggih.
nggih leres. Terus perbanyak apa Bu? Minum kalih sayur nggih, sayure sing kathah. Nasi dikurangi nggih. Banyak protein nggih, telur, tahu tempe nggih, ayam nggih. Minumnya yang banyak nggih. Terus kalau tambah lagi iku olahraga nggih. Kayaknya gerak-gerak nggih. Nggih, terus butuh film pinter nggih sedanten. Berarti alhamdulillah materinya berarti Bapak Ibu memahami nggih. Terus ini sampun cekap Bu. Nggih. Oke. Ini Bapak Ibu sampun cekap materi yang saya bawakan. Semoga apa yang saya sampaikan ini Bu ada mempunyai manfaat bagi Bapak Ibu nggih. Dan kula nggih derek mugi Bapak Ibu pinaringan sehat bagas waras nggih. Bahagia itu yang penting nggih. Awet ngomong anak putu nggih. Dan pangapunten bila penyampaian saya kirang berkenan nggih nggih pangapunten. Matur suwun. Acara saya kembalikan ke Bu Sekca. Nggih, monggo. Monggo. Oh, monggo. Yang kecelakaan itu enten ini berdiri pembelut. Betul ditandopi. Betul diperiksa. Lah pripun iki? Oh, lah. Sukani tintin kali ambil tintin. Oh, betul Bu, nggih kecelakaan itu tergantung lukanya napa. Parah ya. Oh, nggih. Mangkut terus kali ngotot ya. Pas Bapak Ibu menuju lampak kok tak memiliki kalau rujukan ke Pak Dokter ditangani nomor tensi mboten itu Pak. Sukani ambil tintin kali tintin mawon betul mboten Bapak. Ini rujukan iki kok betul tentang kita mbak nggih. Kula kan bayar. Biasanya kalau gede Ibu itu nggih dilihat luka. Nggih, berdiri nggih, berdiri. Ajenge operasi kilembian nggih. 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 Prolanis Mutiwaras Puskesmas Meru sehat, semangat, bahagia. Sepindah ngelih nggih. Prolanis Mutiwaras Puskesmas Meru sehat, semangat, bahagia. Sampun Nilainya 100. wonten cek dereng Bu. Oh, nggih yen dereng mengke kenten dene Mbah Narto. Bubur nggih nggih. Nggih. Pak tentarane ya tadi. Oh, wonten Pak Tentara Bu Sanjaya. Pak tentarane. Pak Polisi. Nggih, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah siang hari ini nggih kita tutup dengan bacaan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum panjenengan keluar dari ruangan ini kita foto bareng nggih. Wonten ngajeng mriki, monggo. Yang lain Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat Pak. Satu, dua, tiga. Yel-yelnya. Yel-yel ini video. Sehat, semangat, bahagia. Bahagia mau seneng ya. Bebas ya. Ya, 1, 2. Prolanis Mutiwaras Meru. Ya. Latihan bae. Prolanis Mutiwaras sehat terus. Kali lagi Mbak nih itu. Ya. Ya tuh Mbak. Mutiwaras sehat terus. Satu, dua, tiga. Broslen Purwi. Lagi. Ya. Satu, dua, tiga. Proa